Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita sudah kita berdoa. Benar, Kristus hidup, dan itulah yang menjadi keyakinan kami, menjadi pengharapan kami, dan yang kami imani di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah yang menjadi pengharapan kami menjalani masa-masa hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu Kristus yang kami sembah, Kristus yang kami layani adalah Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit dari kematian di hari yang ketiga. Di pagi hari ini kami memuji dan memuliakan Kristus karena karyanya atas kami. Kami menyembah Kristus atas apa yang sudah Dia lakukan bagi kami, menebus kami dari belenggu dosa. Karena itu kami rindu di pagi hari ini juga untuk mendengarkan, menikmati kebenaran firman. Ya Allah, tolonglah kami masing-masing di tempat ini. Ketika kami datang, kami tahu Engkaulah yang mengenal setiap kami, Engkau yang mengenal setiap kondisi pikiran dan hati kami. Karena itu sapalah kami melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Berikanlah kami telinga yang mendengar, berikanlah kami hati yang mau tunduk, berikanlah kami juga kehidupan yang mau makin setia, makin taat kepada Tuhan sendiri. Berkatilah setiap kami dan berkatilah juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya sapa, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu adalah peranan kerohanian dan iman dalam komunitas Kristen. Saya mengajak kita untuk membuka kitab kita dari Ibrani pasalnya yang ke-11. Tentu ini bukan ayat yang asing bagi kita, sangat asing bagi kita, tapi kita akan baca karena cukup panjang pembacaannya. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja, dan kita akan baca secara bergantian antara pria dan wanita. Saya akan baca judulnya, terus silahkan pria membaca ayat yang pertama dan bergantian wanita yang kedua dan seterusnya. Judul yang diberikan oleh LAI di sini adalah saksi-saksi iman. Yang pria, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman Allah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban lain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudahnya. Karena iman menghidup kerangka supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan juga terlebih menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, di dalam ibadah pagi hari ini sekali lagi saya diminta untuk membahas tema ini, peranan kerohanian dan iman dalam komunitas Kristen. Saya ingin melihatkan dulu beberapa gambar. Nah, ada yang tahu ini gedung apa? Ini salah satu gedung paling banyak dikunjungi di dunia. Ya, benar, ini museum yang ada di Paris. Untuk menyebutkannya itu sangat sulit. Louvre, Musée de Louvre. Itu saya tidak tahu cara menyebutkan pronunciation-nya dari kalimat ini. Ini museum yang paling banyak dikunjungi di dunia. Gedungnya itu berdiri dari abad yang ke-12, karena sebelum dijadikan museum, gedung ini adalah istana raja di Paris. Nah,
segitiga itu ada segitiga itu jadi landmarknya, itu terbuat dari kaca, menjadi ikon dari museum ini. Kenapa ini menjadi museum yang paling banyak dikunjungi? Karena di museum ini ada lukisan yang paling terkenal di dunia, yaitu lukisan Mona Lisa. Ya, tentu Bapak Ibu tahu tentang lukisan itu. Selanjutnya, ini di mana? Ada yang tahu? Ini adalah museum juga, museum. Mungkin penginjil Valen tahu. Ini museum 10 November ya di Surabaya. Nah, ini museum yang dibangun sebagai bagian dari peringatan 10 November yang diingat sebagai Hari Pahlawan, 10 November sebagai Hari Pahlawan. Tujuan kenapa ini dibangun adalah untuk mengenang para pahlawan, terutama area Surabaya yang gugur pada pertempuran melawan penjajah, yaitu Belanda pada waktu itu. Jadi museum ini dibangun sebagai mengenang jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, atau lebih tepatnya itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia sudah rebut atau proklamirkan pada 17 Agustus. Nah, pertanyaannya adalah, tahukah saudara di mana museum bintang pahlawan iman Kristen? Di manakah museum bintang para pahlawan iman Kristen? Kita dapat menjumpainya di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 yang barusan kita baca ini, ya, Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Karena tema utama dari kitab Ibrani itu adalah tentang iman. Nah, kitab Ibrani adalah salah satu dari 3 kitab tafsiran Perjanjian Baru terhadap satu ayat di Perjanjian Lama, dari Habakuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat, yang berbunyi apa? Orang benar akan hidup oleh percayanya. Salah satunya juga dikutip oleh Paulus di dalam suratnya yang ke Roma, di Roma, ya. Nah, ayat ini adalah ayat yang menginspirasi Agustinus, dan bahkan itu membuatnya menjadi tokoh yang terkenal baik di kalangan Katolik maupun di kalangan Protestan, Reform khususnya. Ya. Bahkan juga ayat yang sama ini adalah ayat yang menyurut hati Martin Luther, sekaligus itu yang membuat dia berani untuk melakukan reformasi Protestan 500 tahun yang lalu. Saudara, ketika kita sebagai orang Kristen berpikir dengan sungguh-sungguh tentang keunikan iman Kristen, iman kepada Yesus Kristus, kita tentu harusnya segera menyadari bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara iman kita, iman Kristen yang sejati, dengan iman yang ada di dalam agama-agama lain. Hal itu bukan terjadi karena perbedaan simbol, ya, bukan karena simbolnya yang dipakai untuk memanifestasikan iman tersebut, tapi yang menjadi pembeda utamanya adalah isinya, kontennya. Namun kita harus menyadari bahwa ada banyak paham yang sangat salah beredar dan diajarkan di gereja-gereja juga termasuk, yaitu tidak adanya perbedaan yang mendasar antara iman Kristen dengan agama-agama lain. Beberapa teolog modern berpendapat bahwa Ibu Teresa, Bunda Teresa, tahu ya Bunda Teresa, dan Mahatma Gandhi itu setara dengan Yesus Kristus. Tahu ya Bunda Teresa, yang generasi sekarang masih tahu? Bunda Teresa itu adalah seorang Katolik yang mengabdikan diri untuk melayani di Kalkuta, India. Nah, dua tokoh ini dianggap tokoh yang besar juga, Mahatma Gandhi dan Bunda Teresa, dan bahkan itu bagi beberapa teolog modern itu disetarakan dengan Yesus Kristus. Pengajaran ini didasarkan pada spirit agama humanisme yang mengajarkan bahwa semua agama sama dan semua agama terdapat juga keselamatan. Salah satunya terlihat dalam pengajaran yang berkembang dengan istilah Kristen progresif. Ya, saya dengar Bapak Ibu juga aware terhadap pengajaran ini, bahkan sempat di PA-kan, dipelajari bersama-sama. Dan mirisnya pengajaran ini tidak sedikit orang Kristen yang terima. Ya. Maka dengan demikian kita dapat katakan bahwa sebenarnya
iman Kristen, kerohanian atau spiritualitas adalah yang menjadi paling pembeda atau pembeda paling mendasar antara kekristenan dengan agama-agama lain. Sebenarnya iman dan kerohanian, ya, itu yang menjadi topik pembahasan kita di dalam pagi hari ini. Iman dan kerohanian itu dua hal yang berbeda, dan sangat baik sebenarnya kalau itu dibahas secara berbeda juga, karena dua topik ini adalah topik yang bisa berdiri sendiri dan tapi juga saling terhubungan. Dan sangat baik juga kalau kita itu bisa dibahas secara mendalam dari masing-masing itu. Semua itu saling berhubungan. Kalau diumpamakan itu adalah iman itu sebagai semacam fondasi, sedangkan kerohanian atau spiritualitas itu sebagai bangunannya. Ya. Pertanyaannya, kenapa kita perlu juga memikirkan, menggumulkan, memperjuangkan kerohanian itu atau spiritualitas itu? Walaupun memang saya tidak akan banyak membahas itu karena itu cukup panjang dan cukup lama untuk dibahas. Pertanyaannya, kenapa itu perlu dipikirkan? Karena sebenarnya kita ini adalah spiritual being, atau kita ini makhluk rohani, makhluk spiritual. Dan itulah yang salah satu menjadi pembeda antara kita manusia, ciptaan yang Allah ciptakan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ketika Allah menciptakan kita, dikatakan bahwa Allah itu mengembusi kita dengan roh. Bahkan ketika kita dilahirbarukan, Roh Kudus itu menghidupkan roh kita yang mati akibat dosa. Maka itu membuat kita memang betul-betul bukti bahwa kita ini adalah makhluk yang rohani, spiritual being. Lantas apa yang menjadi peranan kerohanian dan iman itu di dalam komunitas Kristen khususnya? Nah, kita mau lihat dulu apa itu komunitas Kristen. Tentu dalam hal ini kita bicara tentang gereja. Ya. Komunitas Kristen itu adalah tentang gereja. R.C. Sproul itu mendefinisikan gereja itu seperti berikut. Dia mengatakan bahwa gereja itu merujuk kepada semua orang yang menjadi milik Tuhan, yaitu mereka yang telah dibeli oleh darah Kristus, yang diwujudkan melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi gereja itu adalah sekumpulan orang yang telah dibayar oleh darah Kristus dosa-dosanya dan dihimpunkan menjadi satu yang disebut namanya gereja. Nah, berdasarkan teks dari bacaan kita pada pagi hari ini dari Ibrani pasal yang ke-11, kita akan pelajari tentang bagaimana peranan iman itu terhadap gereja, terhadap komunitas Kristen. Nah, yang pertama, sebenarnya ini menarik, saudara. Biasanya kalau kita membahas itu peranan komunitas Kristen kepada iman, terhadap iman dan juga terhadap spiritual kita. Nah, tapi pagi hari ini kita bahas sebaliknya. Bagaimana peranan iman itu, peranan kerohanian itu terhadap komunitas Kristen. Ya. Nah, apa yang menjadi peranan? Yang pertama adalah sebagai fondasi yang mempersatukan satu komunitas Kristen. Ya. Jadi iman, kerohanian bagi komunitas Kristen adalah sebagai fondasi yang mempersatukan kita di dalam satu komunitas Kristen. Kalau saudara ingat tentang pengakuan Petrus di dalam Matius yang pasal yang ke-16, di situ Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku? Murid-muridnya jawab. Ada yang mengatakan kau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan kau Elia, ada yang mengatakan kau nabi yang akan datang. Terus saya melanjutkan, menurutmu siapakah aku? Petrus jawab pada waktu itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, respon Yesus terhadap pengakuan Petrus itu adalah bahwa berdasarkan pengakuan iman itu, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi, gereja itu adalah sekumpulan orang yang beriman, sekumpulan orang yang percaya, mengakui bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kita yang hadir berkumpul di tempat ini, duduk bersama dengan orang di samping, kiri, kanan, depan, belakang kita, dengan latar belakang yang berbeda-beda.
Dan tentu dalam banyak hal kita berbeda, suku, ras, umur, usia, pendidikan, pemahaman, dan lain sebagainya. Tapi kita disatukan oleh kesamaan iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Jadi kita punya latar belakang berbeda, tapi kita disatukan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang pertama-tama dibicarakan oleh Ibrani, oleh penulis kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini. Dimulai dengan ayat yang terkenal, ya, ayat yang pertama. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau Bapak Ibu baca dari kitab terjemahan TB yang kedua, itu kata kita itu hilang di dalam bagian ini. Dia katakan dasar dari segala sesuatu yang kita yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ya, itu dalam terjemahan TB yang kedua. Termasuk juga ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua itu sedikit dilakukan revisi terhadap ayat yang kedua. Kalau yang terjemahan pertama, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Sedangkan yang kedua, revisi yang kedua itu adalah iman telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Allah berkenan, kata Allah berkenan itu ditambahkan. Karena melalui iman Allah itu berkenan kepada para pendahulu kita, bahkan juga kepada kamu. Penulis bilang kepada penerima surat Ibrani. Jadi karena iman itu Allah berkenan kepada pendahulu nenek moyang kita, dan kita dapat memahami lebih utuh kalau kita lihat konteks sebenarnya, konteks dari kitab Ibrani. Jadi saudara, penerima surat Ibrani itu adalah orang-orang yang sedang di dalam penganiayaan, dan bahkan juga mereka hampir putus asa. Penulis dari kitab Ibrani itu sebenarnya masih jadi perdebatan para teolog. Siapa yang menulis kitab Ibrani ini? Apakah Paulus? Apakah Petrus? Apakah Timotius? Ataukah Paulus bersama dengan Timotius? Kalau King James itu meyakini lebih kepada Paulus penulisnya. Nah, tapi kita tidak akan memperdebatkan itu di dalam di pagi hari ini. Tapi kita yang pasti itu adalah penerima dari surat ini adalah mereka yang sedang di dalam penyiksaan, penderitaan karena iman mereka. Dan mereka yang menerima surat ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Ya, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Makanya di dalam bacaan ini kalau kita baca secara utuh kitab Ibrani, ada beberapa bagian yang dikutip dari Septuaginta. Nah, orang-orang itu sedang di dalam mengalami penganiayaan, maka surat ini datang kepada mereka untuk menguatkan mereka, untuk menghiburkan mereka kepada jemaat yang sedang dalam penderitaan itu. Jadi penulis sedang menguatkan mereka dengan tujuan tiga ini, yaitu apa? Untuk mereka tetap mempertahankan iman, pengakuan mereka terhadap Kristus hingga kesudahannya, dan juga untuk maju terus menuju kedewasaan rohani, dan yang ketiga untuk tidak kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu di bawah hukuman dengan cara meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, penulis itu hendak mengatakan begini: pertahankan imanmu, walaupun karena iman itu kamu harus mengalami penderitaan sedemikian ini. Karena iman kepada Yesus Kristus itulah yang membuat kamu itu dapat perkenanan dari Allah. Karena sebenarnya bukan hanya kamu yang mengalami penderitaan, tapi pendahulu kita, nenek moyang kita pun mengalami penderitaan yang sama. Bahkan mereka harus sampai mati dibunuh karena iman mereka. Penulis mengangkat tokoh-tokoh di dalam bacaan ini. Kalau kita baca sampai habis ayat-ayat selanjutnya, itu tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak asing bagi orang-orang Yahudi tentunya, ya. Karena itu tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Mereka tidak asing dengan tokoh-tokoh tersebut. Dan karena itu adalah nenek moyang mereka. Nah, melalui itu kita melihat bahwa iman yang dipegang, dengan teguh oleh para pendahulu-pendahulunya, itu mempersatukan mereka dengan generasi yang membaca pada waktu itu. Jadi mempersatukan dari generasi ke generasi. Iman adalah menyatukan generasi ke generasi.
Jika diperhatikan, sebagian iman itu adalah sebagian tokoh-tokoh iman itu dia adalah sebelum Musa. Ya, kalau kita baca tokoh-tokoh yang ditulis di situ adalah tokoh-tokoh sebelum masanya Musa. Berarti tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak melihat atau tidak menerima hukum Taurat. Nah, ini berarti apa? Ini berarti bahwa iman itu atau keselamatan itu tidak diperoleh karena hukum Taurat, tapi karena iman kepada Allah yang hidup, kepada Mesias Kristus, anak Allah yang hidup itu. Dan termasuk kita pun, ya, kita adalah orang-orang yang mengikrarkan iman kepada Yesus Kristus. Maka dengan demikian, kita pun adalah orang-orang yang dipersatukan bersama-sama dengan generasi-generasi yang dahulu, menjadi satu kumpulan orang-orang percaya di hadapan Allah, kumpulan orang-orang yang mendapat perkenanan karena iman yang kita miliki itu. Walaupun ya kita harus melihat secara utuh, ketika kita bisa beriman kepada Yesus Kristus, itu pun adalah anugerah yang Allah berikan. Itu adalah Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada setiap kita, sehingga kita boleh beriman kepada Dia. Karena tidak mungkin kita beriman kalau Allah sendiri yang tidak menyatakan dirinya kepada kita. Jadi sekali lagi, kita yang duduk bersama-sama walaupun kita memiliki banyak perbedaan, namun kita telah dipersatukan oleh iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dan itulah juga yang membuat menjadi lebih indah, karena iman itu kita dipersatukan dengan saksi-saksi iman dari generasi ke generasi. Dan setiap keberadaan kita itu penting. Ya, setiap keberadaan kita itu penting dan berharga di dalam satu komunitas Kristen, bagaikan tubuh Kristus, bagi tubuh Kristus. Tidak ada yang boleh berpikir bahwa saya tidak ada apa-apanya, saya tidak berguna, bahkan saya tidak bisa melakukan apa-apa di dalam dan bagi komunitas ini. Kita semua, setiap kita penting di dalam komunitas Kristen, bahkan lebih lagi bagi tubuh Kristus. Itu diumpamakan sebagai bagian dari tubuh, ya, kita sebagai satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Beberapa hari lalu istri saya kecelakaan. Nah, kecelakaan dia karena kecelakaan motor, yang terlihat tuh lukanya hanya di bagian lutut, ada beberapa bagian yang luka. Tapi karena luka itu membuat dia tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa melakukan banyak hal di rumah. Nah, itu menunjukkan saya merenungkan satu bagian yang luka, yang sakit, terserang penyakit, membuat bagian tubuh yang lain juga tidak merasakan baik-baik saja, seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selama saya 2 minggu di sini, saya telah diajak beberapa kali oleh Evangelis Valen, Injil Valen dengan Lause Daniel, perkunjungan ke rumah beberapa jemaat. Nah, ada satu hal yang menarik. Beberapa hari lalu, hari Jumat kemarin, saya berkunjung dengan Lause Daniel ke rumah Ai Ileng, ya. Mungkin Bapak Ibu tahu Ai Ileng. Nah, kami berkunjung karena memang katanya sudah beberapa bulan beliau tidak hadir dan datang lagi dalam ibadah. Karena dari bulan Desember kalau nggak salah dia berangkat ke Toli-Toli. Nah, waktu itu kayaknya penginjil Valen dan Lause Daniel pikir mungkin sudah balik karena sudah lebih dari 6 bulan, atau sudah balik. Sehingga itu pikiran belum datang, ya. Nah, akhirnya berinisiatif untuk ayo coba kita kunjungi. Nah, hari Jumat kemarin saya dengan Lause Daniel pergi untuk berkunjung. Saya belum tahu kan rumahnya ternyata di Paul Barat, seperti itu. Nah, bagi saya itu berkesan, ya, saudara. Bagi saya itu berkesan, kenapa? Karena satu Ai Ileng itu didatangi, dikunjungi. Itu bagi saya itu berkesan, kenapa? Berarti Ai Ileng itu adalah penting dan berharga bagi komunitas ini. Dan itu membuat saya
Iya, kita itu berharga. Setiap kita itu berharga di mata Allah, komunitas Allah, bahkan komunitas yang Allah sendiri bentuk, komunitas yang Allah sendiri datang untuk menjadi satu komunitas yang dibentuk. Maka itu membawa kita syukur kepada Allah karena anugerah iman dan kerohanian itu membuat kita itu satu, menjadi satu komunitas orang percaya. Karena itu menunjukkan betapa pentingnya kita, betapa berharganya kita bagi komunitas yang tadi, bahwa komunitas iman dari generasi ke generasi. Karena pada akhirnya saudara, tidak akan ada lagi berbagai aliran di dalam kalangan gereja. Pada akhirnya kita akan menjadi satu komunitas Kristen, sebagaimana tadi kita ikrarkan. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, yaitu gereja yang kudus dan satu. Kenapa kita mengikrarkan itu setiap minggu di dalam ibadah minggu? Karena itu yang kita percaya, bahwa gereja itu kudus dan gereja itu satu. Itu yang kita harapkan terbentuk pada akhirnya ketika Kristus datang. Tidak lagi ada aliran Katolik, Reform, Karismatik, Pentakosta dan lain sebagainya. Yang adalah satu gereja di mana Kristus sebagai satu-satunya kepala dan kita adalah umatnya. Kita menjadi satu di dalamnya dan kita mengikrarkan itu karena itu sebagai bentuk kerinduan kita, sebagai bentuk keyakinan kita, sebagai bentuk harapan kita itu segera terwujud. Nah, selanjutnya bagaimana melalui komunitas orang percaya dan kita makin juga mempertumbuhkan iman kita, dan melalui kesaksian iman kita mempertumbuhkan iman orang lain. Maka sehubungan dengan itu kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah sebagai warisan. Jadi iman dan kerohanian bagi komunitas Kristen itu adalah sebagai warisan kekal bagi komunitas dari generasi ke generasi, ya, sebagai warisan yang kekal bagi komunitas itu dan juga bagi generasi selanjutnya. Seperti yang kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ini mendaftarkan tokoh-tokoh dengan banyaknya tokoh yang memiliki kesaksian hidup mereka masing-masing, yang dengan sengaja penulis kitab Ibrani tulis untuk memberikan kekuatan dan mempertahankan iman mereka. Tapi pertanyaannya adalah, apakah tokoh-tokoh iman itu adalah tokoh-tokoh yang betul-betul sempurna? Tidak. Faktanya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak sempurna. Mereka memiliki banyak kegagalan. Tapi meski demikian, mereka disaksikan sebagai tokoh yang beriman. Ketika saya membaca tokoh-tokoh itu, salah satu yang saya ingat ketika membaca tokoh-tokoh itu adalah kegagalan-kegagalan mereka. Musa, Daud, Abraham, sampai 2 kali dia berbohong tentang istrinya. Jadi tokoh-tokoh itu pun adalah tokoh-tokoh yang tidak sempurna. Itu suatu fakta. Tapi fakta juga bahwa tindakan iman mereka itu tidak digagalkan oleh kesalahan mereka. Iman mereka menjadi kisah yang abadi dan terus diingat, bahkan terus dibaca hingga saat ini. Bahkan kita pun masih membacanya. Bahkan akan terus dibaca oleh generasi-generasi setelah kita. Penulis kitab Ibrani hendak mengatakan bahwa jemaat penerima surat itu adalah pertahankan imanmu, kendati berat sekali penderitaan yang kamu alami, kamu harus tetap mempertahankan imanmu, karena kamu pun termasuk orang-orang yang akan melanjutkan daftar dari saksi-saksi iman tersebut. Kalau kita baca pasal 12-nya, para saksi iman itu bagaikan penonton, dibilang bagaikan penonton yang menyoraki, diumpamakan sebagai awan yang mengelilingi, ya, awan yang mengelilingi kamu dalam pertandingan. Terus berjuang karena iman yang kamu perjuangkan itu adalah juga warisan dari saksi-saksi iman sebelum kamu. Jadi dari sini kita melihat bahwa warisan yang paling prestisius, warisan yang paling berharga dan yang bahkan bersifat abadi untuk kita wariskan kepada generasi kita, anak cucu kita, itu adalah iman. Peranan
kerohanian dan iman bagi komunitas Kristen adalah warisan bagi komunitas, bahkan bagi juga generasi selanjutnya. Saat kita menelusuri pasal 11 ini, kita dapat menyebutkan para pahlawan ini. Saya bacakan secara singkat apa yang mereka lakukan. Yaitu pertama, Habel yang dengan iman mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain saudaranya. Henokh yang tidak mengalami kematian karena pelayanannya yang setia kepada Allah. Nuh yang menyelamatkan keluarganya dari air bah, penghakiman Allah karena imannya kepada firman Allah. Abraham dan Sarah yang mengikut Allah dengan iman tanpa mengetahui kemana Allah akan menuntun mereka. Ishak yang memberkati putra-putranya dengan iman. Yakub yang memberkati putra-putra Yusuf dengan iman. Yusuf yang dengan iman membuat keluarnya orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Orang tua Musa yang dengan iman menyembunyikan anak mereka Musa untuk nanti kelak akan jadi pemimpin Israel di masa depan dari murka Firaun. Musa yang dengan iman memilih untuk turut berbagian dalam penderitaan bangsanya, walaupun ia dapat memilih untuk menikmati kekayaan, kenikmatan, keamanan, karena dia sudah diakui sebagai putra dari Mesir. Yosua yang dengan iman meruntuhkan tembok-tembok Yeriko. Rahab sang pelacur itu yang menyambut mata-mata Israel karena imannya kepada Allah Israel. Dan tokoh-tokoh lainnya, Gideon, Barak, Yefta, Daud, Samuel, para nabi, dan banyak orang kudus yang tidak dapat disebutkan lagi, tapi diingat selama-lamanya sebagai orang yang mempertaruhkan iman mereka sampai akhir hidup mereka juga. Saudara, satu pertanyaan yang menarik. Kalau daftar ini dilanjutkan, daftar dari pasal 11 ini dilanjutkan, dan ternyata nama Bapak Ibu, nama saya juga dimasukkan di dalam daftar itu, kira-kira tindakan iman seperti apa yang akan ditulis tentang kita di dalam saksi-saksi iman ini? Mari kita pikirkan, kira-kira ketika nama kita dituliskan, tindakan iman seperti apa yang kita telah lakukan demi iman kita mempercayai Allah sebagai Tuhan, sebagai Mesias, mempertahankan iman itu. Untuk meneguhkan dan menguatkan iman pembacanya, tidak hanya sampai mendaftarkan tokoh-tokoh iman itu. Jadi ternyata si penulis tidak hanya sampai, oke, ini tokoh-tokoh iman, tidak hanya sampai di situ, karena ada yang jauh lebih menguatkan dan meneguhkan, yaitu memandang kepada Yesus Kristus, yaitu dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Itu dia lanjutkan di pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, ya. Mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Karena ketika kita membaca kisah-kisah tentang Abraham, Daud, Musa, Barak, Simpson, Martin Luther, John Calvin, John Wesley, D.L. Moody, Jim Elliot, C.S. Lewis, dan tokoh-tokoh lainnya, kita mungkin bisa mengatakan bahwa kita tergugah dengan apa yang mereka lakukan. Namun, ketika kita memandangkan mata kita tertuju kepada Yesus Kristus, kita tidak akan sekedar tergugah, tapi kita akan memperoleh kekuatan yang paling kuat, paling dalam, karena Dia sumber kekuasaan kita. Dia sumber kekuatan kita yang utama, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita diperintahkan terus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, yang memimpin kita kepada iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Karena hanya Dia yang dapat menguatkan kita di tengah-tengah apapun kondisi kita, termasuk kelemahan-kelemahan kita. Jadi iman dan kerohanian setiap orang percaya berpengaruh bagi komunitas, tetapi komunitas juga mempengaruhi iman dan kerohanian orang percaya. Kenapa? Nah, Paulus itu berkata dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kelima, dia katakan kita itu masing-masing adalah anggota terhadap seseorang yang lain. Nah, konsep ini sebenarnya lebih dari sekedar menjadi anggota dalam sebuah perkumpulan yang lazim menjadi misalnya kumpulan geng, kumpulan apa gitu. Ini di dalam konteks modern ya. Tapi ini lebih jauh daripada itu, karena
Paulus pakai kata bahasa aslinya itu pakai melos yang artinya dipakai untuk menyebutkan bagian dari tubuh, ya bagian dari tubuh. Jadi Paulus sedang mengatakan kamu adalah tangan, kaki bagi anggota yang lain. Demikian juga Paulus sedang mengatakan bahwa kamu itu matanya, kamu itu lengan dan hati untuk satu sama yang lain. Kita semua sungguh-sungguh saling membutuhkan. Maka di dalam komunitas iman Kristen, gereja harus terjadi yang namanya ketersalingan. Maksudnya apa itu ketersalingan? Saling menguatkan, saling menghibur, saling mengangkat, saling memperhatikan, saling menegur, dan juga yang suatu tidak mungkin kita bisa hindari, yaitu saling melukai. Atau dalam bahasa orang tahu itu baku tasalah, ya, baku tasalah. Dan itu sebenarnya tidak akan mungkin bisa dihindari. Pasti ada konflik terjadi di dalam komunitas. Karena kita sama-sama dan masing-masing juga adalah orang yang masih berdosa dan sangat mungkin melukai orang lain di dalam satu komunitas. Tapi pandanglah, lihatlah itu sebagai satu hal yang lebih utuh, bahwa itu pun dipakai Tuhan untuk membuat kita makin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu di pasal 10 ayat 25 dari kitab Ibrani ini yang seperti tadi menjadi petunjuk hidup baru kita, bahwa dikatakan bahwa janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Berarti pada waktu itu sudah ada orang-orang yang mulai meninggalkan gereja, mulai meninggalkan komunitas Kristennya karena begitu beratnya penganiayaan yang mereka alami. Dilanjutkan bahwa tapi marilah kita saling mengingatkan, bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jadi seolah-olah itu Paulus sedang memberikan penulisnya sedang memberikan satu nasihat yang begitu krusial, bahwa ini harus kamu lakukan. Kamu jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, jangan menjauhkan diri dari komunitas Kristenmu, jangan menjauhkan diri dari perkumpulan gerejamu, tapi giatlah melakukannya. Ya, giatlah melakukannya. Karena ketika kamu menjauhkan diri dari komunitas Kristenmu, itu sama saja kamu sedang membunuh diri rohani, bunuh diri secara rohani. Jadi saudara-saudara, saya akan menutup perenungan kita dengan satu kisah imajinatif yang saya pikirkan. Mari coba kita pikirkan, kita bayangkan ketika Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 itu dipanggil oleh Allah. Jadi karena sudah mendapatkan panggilan, Abraham akhirnya berkemas-kemas untuk mempersiapkan diri berangkat. Nah, terus ada sanak saudaranya atau sanak keluarganya yang bertemu dengan dia, melihat dia dan bertanya, apakah kau sedang berkemas? Mau pergi kemana? Abraham menjawab, saya tidak tahu. Mungkin saya tahu, tapi alamat spesifiknya saya tidak tahu kemana. Sanak saudaranya bertanya lagi, kamu mendapatkan pekerjaan di sana? Abraham menjawab, tidak juga. Sebenarnya bahkan tidak sama sekali. Terus sanak keluarganya tentu mulai heran ya. Lantas apa yang kamu lakukan di sana? Saya pun belum tahu. Makin heranlah sanak keluarganya sambil menunjukkan keningnya mungkin, benarkah? Lalu kenapa kau pergi ke sana? Ke tempat yang kau sendiri pun tidak tahu, belum jelas mau ngapain. Abraham menjawab, karena Allah lah yang meminta saya untuk pergi dan melakukannya. Tentu jawaban Abraham ini akan menjadi terkesan aneh, ya, dan mungkin juga lucu. Jika itu terjadi di zaman kita sekarang, kita diminta oleh hal yang sama ataupun tidak juga spesifik sama, tapi mirip dengan kejadian seperti itu, kita akan dianggap apa? Dianggap aneh. Orang-orang akan mempertanyakan kesehatan mental kita, mungkin kita akan dianggap gila. Tapi seperti itulah kondisinya Abraham, Sarah, dan Lot ketika
ketika mereka diminta Allah, dipanggil Allah untuk pindah dari tanah Haran pergi ke tanah Kanaan. Tindakan Abraham memberikan dampak. Tindakan iman Abraham pada waktu itu memberikan dampak, bahkan juga menjadi warisan bagi generasi selanjutnya, bagi anak cucunya, bahkan sampai kepada kita. Oleh sebab itulah ia disebut sebagai